Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Senang sekali pemirsa Damai Indonesiaku kembali hadir live kali ini. Kita bersiaran langsung dari Masjid Al-Barkah Asy-Syafi'iyah. Tepatnya di Jalan Al-Barkah, Bali Matraman, Manggarai Selatan, Tebet, Jakarta Selatan. Nah pemirsa, siang hari ini kita akan berbicara mengenai rumah tangga. Rumah tangga bisa jadi jalan atau jalan menuju surga atau bahkan ke neraka. Seperti contoh kasus di Bekasi, Jawa Barat, tepatnya di Cikarang. Ada seorang suami yang tega membunuh istrinya di depan anaknya. Nah, ini jelas merupakan jalan menuju neraka. Nah, kita tidak ingin pemirsa, keluarga kita atau rumah tangga kita terjerumus ke dalam neraka. Tentu yang kita inginkan hidup bahagia hingga ke surga. Nah, siang hari ini kita akan bersama-sama mengkaji tentang rumah tangga, surga atau neraka. Bersama guru-guru kita, Ustazah Qatrunida Syatiri dan juga Ustaz Soleh Mahmud atau Ustaz Solmed dan juga nanti ada Ustaz Rustandi atau A. Jufri. Pemirsa, dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Inilah Damai Indonesiaku. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum minasyakirin as-sabirin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Izin guruku Ustadz Solmed, saya ingin menyapa jamaah yang ada di hadapan kita. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah jamaah sekalian, kita pada hari ini berkumpul tentu yang sama-sama kita cintai guru kita Al-Mukarram wal Mutaram Ustadz Solmed yang alhamdulillah sudah hadir bersama kita, para asatizat, para alim ulama yang ada di Masjid Al-Barkah Asy-Syafi'iyah maupun yang mengikuti melalui layar televisi Damai Indonesiaku, dan semua jamaah yang hadir, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita membahas terkait dengan rumah tangga. Rumah tangga, ya. Kelihatan yang hadir di sini insya Allah sudah berumah tangga semuanya. Rumah tangga surga atau neraka? Perasaan saya belum bertanya ini ya. Rumah tangga surga atau neraka itu judul pada hari ini. Kejebak nih Ustadz kayaknya nih ya. Jamaah sekalian, kalau ingin memasuki mahligai rumah tangga maka akan diawali dengan pernikahan, akdun nikah, akad nikah. Ketika seseorang sudah melakukan akad nikah, maka dia melangsungkan pernikahan dan terjalinlah rumah tangga. Pernikahan ini adalah sebuah ibadah yang istimewa. Pertama, karena ibadah ini adalah ibadah yang terpanjang. Sepanjang kita melangsungkan pernikahan selama kita berkeluarga, maka disitulah kita sedang menjalankan ibadah. Yang pertama. Yang kedua, kenapa dikatakan pernikahan ini adalah ibadah yang istimewa? Karena subhanallah memang begitu banyak godaannya, begitu banyak goncangannya, tapi juga hadiah yang Allah siapkan juga nggak nanggung-nanggung. Ya, oleh karena itu goncangan dalam pernikahan, dalam rumah tangga pasti ada. Ibu udah pada nikah? Alhamdulillah. Yang bapak udah pada nikah? Alhamdulillah. Ketika memasuki mahligai rumah tangga pasti ada godaan, pasti ada ujian. Tapi kalau saja kita tahu apa tujuan dari pernikahan, maka suami istri bisa menjalankan pernikahan dengan sebaik-baiknya. Amin ya Rabbal. Yang pertama, tujuan menikah itu adalah untuk ibadah, menjalankan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bu, sehat? Nih, kalau saja kita menjalankan pernikahan, subhanallah, niat mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka semua yang dijalankan terasa ringan dan yang kita lakukan semua ternilai ibadah. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man tazawwajal abdu faqad istakmala nisfaddin." Siapa yang dia menikah,
Siapa orang yang menikah maka dia telah menyempurnakan separuh dari agama. Alhamdulillah. Apa nih maksudnya menyempurnakan separuh agama? Seorang perempuan ketika dia menjadi seorang istri, selama dia menjadi seorang istri, yang dia lakukan bisa semuanya adalah nilai pahala. Belum nikah, masih sendirian, masih lajang. Seorang perempuan masih belum punya suami, dia bersih-bersih, dia beres rumah, pekerjaan mubah, boleh beres, boleh enggak. Boleh mandi, boleh enggak, pekerjaan mubah. Tapi ketika dalam pernikahan seorang istri, bersih-bersih mandi supaya bisa menyenangkan suami, itu ternilai pahala, subhanallah. Enak apa enggak Bu? Begitu juga kaum laki-laki. Belum menikah, bekerja, hukumnya mubah, boleh kerja, boleh enggak. Tapi ketika sudah menikah, wajib hukumnya untuk bekerja, untuk mencari nafkah. Nafkah yang dikeluarkan itu adalah nilai sedekah. Dan langkah demi langkah dari seorang suami ketika dia mau keluar, mencari nafkah, dia bekerja, pergi pulang, jihad fisabilillah, dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu perumpamaan orang yang menikah sudah menyempurnakan separuh agama karena begitu mudah untuk mendapatkan nilai pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu. Satu, ngikutin perintah Allah, menyempurnakan agama, banyak pahalanya. Yang kedua, di antara tujuan pernikahan yang harus kita tahu bahwa nikah itu adalah sunnah dari baginda Rasulullah SAW. An-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni, kata baginda Rasulullah SAW. Nikah itu sunnahku, kata baginda Rasul. Siapa orang yang gak mau menikah maka dia bukan golonganku. Naudzubillah. Nah inilah alhamdulillah. Jadi kalau kita melangsungkan pernikahan, kita berkeluarga, maka nah di situ tuh kita sedang menjalankan sunnah dari baginda Rasulullah SAW sepanjang pernikahan kita. Yang ketiga, tujuan pernikahan adalah kita ini untuk mendapatkan keturunan. Bu, anak berapa? Kayaknya kelihatan yang hadir di sini orde lama nih. Yang duduk di belakang. Kalau yang depan kayaknya orde baru semua nih. Ya, biasanya kalau orde lama itu biasanya anaknya di atas 5. Betul apa enggak? Atau bahkan ada yang 10. Ada yang selusin. Ada yang selusin setengah. Nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir kalau kita menikah kemudian punya anak. Iltamisul ghina fin nikah. Allah sudah menjamin pintu rezeki ketika seseorang menikah. Apalagi jangan khawatir ketika Allah hadirkan anak keturunan dalam pernikahan kita pun Allah sudah jamin rezekinya. Bahkan kata baginda Rasul nih, mengatakan kepada kita umatnya, tanakahu ya ummati, wahai umatku, tanakahu takatsaru fa inni mubahim bikumul umam yaumal qiyamah. Wahai umatku, menikahlah kalian, banyakin anak keturunan kalian. Fa inni mubahim bikumul umam yaumal qiyamah, aku bangga dengan banyaknya nanti umatku di hari kiamat. Jadi nih bulan Rabiul Awal, kalau kita ingin memberikan yang terbaik untuk baginda Rasulullah SAW, yuk banyakin anak. Yang banyak yang belum punya tambahin lagi, yang belum punya jadi ada, yang masih dikit tambahin lagi insya. Itu diantara cara kita menyerahkan, mempersembahkan anak kita, didik dengan didikan yang terbaik, kenal Allah, kenal Rasul, sehingga itulah persembahan kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi. Kemudian yang selanjutnya, apa diantara tujuan pernikahan kita? Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Tujuan nikah tenang, ada pendamping, teman cerita, lagi sedih cerita, punya masalah cerita, nggak punya duit minta, ya subhanallah, untuk kedamaian. Aduh berbahagia ada pendamping di rumah. Litaskunu ilaiha, untuk mendatangkan kedamaian. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah, nanti dengan kedamaian akan timbul rasa cinta, warahmah, dan akan ada sayang di antara keduanya. Terakhir saya mau tanya, Ibu pengen tahu di mana level pernikahan ibu, sakinah, mawaddah atau rohmah, bagaimana cara ibu memandang pasangan. Saya mau tanya, ibu kalau mandangin suami di rumah lagi tidur, rasa dalam hati sayang, cinta, apa ngenes? Sayangnya ada, cintanya ada, ngenesnya
Itu tanda-tanda pernikahan. Sudah tingkatan paling tinggi, rahmah pernikahan yang insya Allah dinaungi rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wallahu alam bisawab. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah, terima kasih Ustazah Qatrun Syatri telah membuka segmen satu ini. Bagaimana tujuan pernikahan kita. Sesungguhnya pernikahan adalah ibadah yang tiada henti. Di sana ada percekcokan, di sana mungkin ada kemesraan. Nah, rasanya kalau percekcokan itu di dalam rumah tangga kita serasa seperti neraka. Nah, kita akan membahasnya bagaimana ketika rumah tangga, di dalam rumah tangga itu serasa seperti neraka. Akan dijelaskan oleh guru kita Ustadz Solmed. Saat lagi tetap bersama kami di Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.